wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya kepada teman-teman media semua. Mami cuma mau menyampaikan hari ini bahwa selama ini pengacaranya Vena selalu merendahkan kepada Ferry, bahwa Ferry itu tidak pernah memberi nafkah. Selama ini Ferry selalu ngasih sama Vena, bahwa terhadap kemarin katanya mau dikembaliin barang-barangnya Ferry. Itu kan maksudnya hadiah itu ya, hadiah dari Ferry, seperti minyak wangi, ikat pinggang Hermes, cincin, termasuk bunga juga, parfum udah ya dikasih ke Vena. Jadi selama ini pengacaranya Vena itu selalu merendahkan kepada Ferry. Ya Mami juga nggak terima ya, selalu dihina terus. Sementara ini harusnya pengacaranya kan belum tahu awal-awalnya bagaimana. Jadi kalau memang pengacaranya bilang begitu, berarti Venanya yang bohong ya. Venanya yang bohong, tidak pernah memberi apa-apa. Selama ini selalu Ferry dibilangnya tidak pernah mengasih apa-apa. Selama 3 bulan katanya Ferry tidak pernah memberi nafkah. Padahal Ferry tetap memberikan kepada Vena. Dibilang katanya Ferry minta pulsa, minta ini. Sementara kan penghasilan Ferry semuanya dikasih ke Vena. Dibilang bensin apa, Ferry kan tidak ada mobil. Isi bensin itu buat nganter anaknya, buat nganter Fania, antar jemput. Belum lagi nganter kalau misalnya Vena mau syuting, mau apa, kan harus diisi bensin. Segala isi pulsa, minta. Yang pengacaranya bilang katanya, mama, minta pulsa, mama, minta uang, Grab. Itu kan sedih ya Mami dengarnya kayak begitu. Harusnya sebagai pengacaranya Vena lebih bijaksana, bukannya menghujat itu, menghina terhadap Ferry. Selama ini belum tentu kebenarannya, belum terbukti karena belum ada dari sidang. Jadi belum terbukti kalau Ferry itu bersalah. Harusnya dia mendamaikan sebagai pengacara yang hebat. Tapi ini malah menjerumuskan kepada Ferry, menghina kepada Ferry. Istilahnya membela yang salah. Vena itu kan salah juga, belum tentu. Yang di KDRT itu Ferry, bukannya Vena. Itu Ferry sering ya, kalau misalnya di rumah itu sempat ditendang dia sama Vena. Tapi Ferry nggak pernah ngadu, nggak pernah melawan. Karena dia pikir, dia kan istrinya. Nah sementara kan Vena kemarin bilang, jadi Ferry itu masih suaminya. Dia mengakui kalau Ferry itu masih suaminya. Tapi habis juga sama keluarganya itu tidak boleh bertemu dengan Ferry. Sementara katanya maminya kenapa nggak datang. Nah terus dari awal saya udah WA, nggak dibales. Baik ke Vena, baik ke ibunya. Saya kan mau komunikasi gitu. Ada apa ini? Maunya katanya maminya yang datang. Bagaimana dari baru kemarin mereka bilang katanya maminya harus datang. Sementara dari awal mami udah kasih WA tapi nggak direspon sama mereka. Bilang katanya, aduh sedih banget lah kalau udah begini ya. Dari awal Ferry udah minta itu barang-barangnya Ferry mau diambil, tapi Vena udah bilang ke Ferry, kamu nggak usah datang ke rumah saya, nggak boleh nginjak lagi ke rumah saya. Kenapa nggak dari awal dia ngasih? Dia kemarin bilang begitu karena mau ngembaliin barang, karena udah ada statement dari Bang Sunan. Baru dia bilang, karena mungkin ketakutan ya. Harusnya dari awal, begitu dia Ferry minta barangnya dikembaliin, harusnya balikin aja.
Itu kan katanya pengacaranya dibilang itu barang-barang bekas. Dia senang barangkali ya Ibu Vena ngumpulin barang-barang bekas. Sementara buat apa sih barang-barang bekas itu? Harusnya cepet-cepet dikembaliin. Begitu Ferry minta. Jadi sementara Ferry-nya tidak boleh menginjak ke rumahnya Vena. Saya udah datang ke rumahnya Vena. Saya mau silaturahmi, mau menanyakan juga ada apa ini, awalnya kenapa. Tapi kan tidak dibukakan pintu. Nah kemarin sempat di pengadilan ketemu. Dia memang kalau nggak disuruh sama pengacaranya mungkin nggak nyamperin ke saya. Jadi salamnya juga kayaknya terpaksa gitu. Salam sama saya. Kayaknya seperti apa ya, kayak jijik gitu ya. Padahal katanya kemarin bilang saya tidak ada masalah dengan maminya Ferry, dengan adik-adiknya. Harusnya kalau memang tidak ada masalah, bagaimana sih seperti biasa melihat maminya Ferry gitu kan? Ini enggak, salamannya asal-asalan aja salamannya. Memang biasanya kalau ketemu mami gimana? Ya biasa kan, cium tangan, peluk. Ini enggak, salaman begitu aja. Kemarin kan katanya setelah Vena bilang waktunya mengembalikan barangnya seperti saya cerita Maya. Katanya kalau udah direspon dengan baik, gimana tanggapan? Nggak ada chat ke Maya, nggak ada. Ke Maya nggak ada. Aturan ya kalau memang dia mau mengembalikan ke Mami dong, misalnya gitu. Tapi karena ini sekarang udah begini, Mami juga nggak mau terima barang-barang Ferry. Nggak mau terima, biar aja nanti Vena ngembaliinnya ke Ferry langsung karena dia yang punya barang ya, biar langsung yang nerimanya Ferry sendiri. Jadi nggak usah ke keluarganya, nggak usah ke adik-adiknya. Nggak, sebenarnya sih kalau masih suami istri nggak perlu pakai surat kuasa, itu kan masih suami istri karena kan Vena bilang juga masih suami. Sampai menggebu-gebu kan kemarin, cuman Mami juga nggak bisa ngomong apa-apa karena Mami masih di dalam mobil. Kalau tahu Vena bilang statement kayak begitu, mungkin Mami rasanya pengen lari gitu. Mah, gimana ya, nggak ada daya. Uang jajan itu karena kan Ferry juga ada penghasilan, jadi bukannya minta-minta gitu. Jadi dia dapat endorsan juga, dapat misalnya kan kayak ada suka tampil di TV, itu bukannya kerjaan. Iya, itu semua hasilnya uangnya ke Vena. Ferry tidak pernah pegang uang sepeser pun, dia nggak pernah. Katanya kan uang rokok minta, ya jelas dong uang rokok minta karena kan uangnya di Vena semua. Uang pulsa, uang bensin, karena Ferry tiap hari nganter Mania sekolah, pulang jam 2 Ferry juga yang jemput. Kan sama aja itu dengan kerja Ferry, bukannya dia nganggur. Malah sempet ya Ferry itu dikurung di kamar. Itu Vena sendiri yang bilang ke Mami, bilang juga ke adik-adiknya pas lagi di meja makan, bilang aku kurung katanya si Ferry, aku kunci dari luar. Jangan sampai nggak ngaku tuh itu, nanti dosa kalau dia nggak ngaku. Itu bilang benar-benar ke Mami ya. Jadi bukan Mami ngada-ngada, bukan Mami nggak mau bohong. Dosa nanti kalau bohong, itu Vena sendiri yang bilang. Dia kurung nggak tahu ya kenapa, mungkin takut lari katanya Ferry-nya. Sebenarnya kalau ada masalah apapun Ferry itu nggak pernah bilang. Misalnya ditendang apa gimana, belum lagi suruh ke pasar, suruh belanja. Kan nggak pantas dong seorang suami disuruh begitu. Harusnya dia dong, ntar kalau misalnya datang ya ke rumah, ke pembantu aja di rumah, kayak pembantunya dia aja, tolong dong ya Pania mandiin ya, ntar kasih makan. Kita sih ikhlas lillahi ta'ala ngurusin itu Pania. Ternyata sekarang akhirnya begini kan, berbalik gitu. Jadi yang dibilang KDRT Vena ya, Ferry itu sering di ini sama Vena. Dia nggak pernah ngadu, walaupun nggak pernah ke kita, nggak pernah ngadu.
tahu ya kalau itu, Mami nggak tahu kalau itu urusannya yang di Surabaya. Mami tadi kan pada saat Mami bilang katanya Vena sempat mengurung Ferry itu, Mbak Vena bilang ke Mami dalam konteks bercanda kah atau Enggak, serius. Serius kita lagi curhat itu lagi makan. Cuman Mami astagfirullah ya. Sampai dikurung. Cuman kalau Ferry sih senyum-senyum aja. Aku burung tuh katanya gitu. Jadi kalau misalnya minta soal minta rokok, tapi kan rokok dibatasin. Nggak boleh terus-terusan rokok. Kadang muter-muter pengen merokok. Nggak dikasih uang rokok. Harusnya enggak, pengacara juga ya jangan ini kan istilahnya soal KDRT, harusnya jangan sampai melebar kemana-mana. Itu kan udah senior ya, saya juga bingung tuh melihat begitu ya. Saya sebagai seorang awam nggak ngerti apa-apa, tapi melihat keadaannya kayak begini sampai kemana-mana dibilang, sampai waduh nggak bagus lah kalau buat soal rumah tangga ya, segala kejelekan apa itu dibilangin nggak bagus itu. Berarti menurut Mami, Vena dalam kategori istri yang kejam gitu ya? Kenapa? berarti Vena termasuk kategori istri yang kejam ya Mami? Ya mungkin, tapi Mami nggak tahu ya. Soalnya saksinya adiknya Ferry pernah ke rumah seharian, jadi ngelihat keadaan Ferry ini terbukti ya. Baru duduk nih capek ya, katanya kan kalau Ferry yang ngepel pasti bersih. Jadi kadang dilihat lagi cuci piring, terus kalau misalnya dari kamar mandi Ferry ada tetes gitu, namanya orang habis misalnya dari kamar mandi kan pasti dong buang air kecil, kan pasti dong ada air ke sini, itu di ini katanya ada air, ya udah deh katanya aku tidak akan di dalam sini, aku di luar mandi, aku di luar. Nah masa seorang suami sampai digituin, kadang lihat aja kalau misalnya lagi jalan bawain tasnya Vena, bawa tas-tasnya si Fania, kan nggak bagus ya seorang suami seperti itu. Mami aja malu deh lihatnya gitu. Itu aja sih kalau dari Mami ya. Mami juga nggak mau, maksudnya nggak mau ngehibahin dia, tapi ini kenyataan karena orang seluruh Indonesia udah tahu bahwa Ferry itu benar-benar dijatuhkan. Belum tentu benar loh KDRT, belum tentu benar. Kemarin aja kan begitu datang di pengadilan katanya rusuknya sakit, tapi jalannya hebat. Kan kalau tulang rusuk sakit itu lama dan nggak bisa duduk pun sakit. Ya seperti Mami ini kan pasti sakit. Apalagi ini katanya sakit harus apa fisioterapi apa gitu. Mami, kemarin kan katanya dari pengacaranya Vena sempat bilang katanya cincin kawin Vena dan Ferry sempat belum lunas, kan cincin kawin. Bukan cincin kawin, itu makanya salah, makanya harus tanya dulu. Kalau memang itu cincin kawin berarti Vena bilangnya ke si pengacaranya bohong. Cincin kawin itu beli. Itu. Jadi sempat kemarin juga waktu ulang tahun kan dikasih sabuk, dikasih minyak wangi, sama cincin, bunga, kue diada-adain sama Ferry. Kurang gimana istilahnya itu ya, sebagai buat menyenangkan istri. Istilahnya katanya buat Mami nggak usah, yang penting istri senangkan. Apapun dapat sepeser kasihin ke istri, kan perjanjiannya begitu. Semua penghasilan dikasihin ke Vena, nggak ada. Makanya begitu dilihat dompetnya ini, dompet si Vena kosong, nggak ada tuh 5.000, nggak ada. Sampai kadang buat parkir nih ya, buat parkir minyak, ada 5.000 nggak? Iya. Buat bayar parkir, astagfirullahaladzim ya. Sampai buat parkir pun tidak pegang uang. Jadi sementara Vena suka bilang, aku memang nggak pernah pegang uang cash. Masa sebagai orang artis hebat itu tidak, di dompet itu kosong. Kadang-kadang kita ini, istilahnya saya juga bukan orang kerja orangnya, tapi kan uang di dompet
dompet itu istilahnya ada lah, walaupun tidak banyak ya, istilahnya buat parkir buat apa pasti ada. Kadang kalau misalnya nih kita lagi makan di rumah nih ya, nah kan ada orang rumah nih saudara, dia beli ketoprak, katanya enak banget ya, tolong beliin dong aku, katanya ntar aku transfer. Ya Allah, cuma 35.000 mau ditransfer, udah ambil aja, makan aja kak, katanya. Sampai segitunya loh, itu luar biasa lah. Kalau saya sih nggak mengubah juga ya, nggak tidak seperti dia memojokkan anak saya. Selalu si Ferry dimojokkan, nggak pernah ngasih nafkah, padahal di rumah itu kerja loh, ke pasar ngangkatin jemuran. Sebagai seorang suami kan harusnya walaupun endorse di rumah kan endorse juga itu, kadang-kadang vlog sama Fania itu kan membantu juga, membantu usahanya Pena. Itu yang dibilang itu bukan cincin kawin, hadiah ulang tahun ke Pena, katanya mau dikembaliin. Dan di kemarin yang waktu permintaan baju itu cuman baju tidak ada ngomong sama dokumen. Yang penting kan dia akte kelahiran, paspor, apalagi itu kan ijazah. Nggak ada minta barang-barang berharga yang bernilai, tidak ada. Dan dia barang pribadi, barang bekas. Tapi Pena masih mau menyimpan barang bekas, itu aja. Ya sampai kemarin kan bilang ke pengacara, ke Bang Sunan, itu barang-barang katanya mau dikembaliin. Sekarang gini aja, kalau mau dikembaliin jangan ke keluarganya, jangan ke orang tuanya, langsung ke Ferry. Karena kan itu barang-barang Ferry, jadi Ferry bisa ngecek benar nggak dia barang-barangnya dia. Kita nggak mau terima kok, nggak mau tahu sekarang barang-barang Ferry di mana, terserah, kirim ke Surabaya. Kalau memang mau dikembaliin, jangan ke kita. Kalau memang dia tidak ada apa-apa dengan mami atau dengan keluarganya, say hello dong. Apa kabar, apa gimana? Kalau kemarin ya ketemu di pengadilan itu, kalau nggak pengacaranya yang bilang, salaman dong. Baru dia bangun, baru salaman. Nggak baik pakai surat kuasa, soalnya kan surat kuasa itu kalau misalnya dia belum sudah pisah gitu. Ini kan masih suami istri, masih dalam sidang perceraian, belum ketok palu. Iya, yang menerimanya keluarga sendiri. Sampai kemarin kan menggebu-gebu itu menahnya. Ini berarti barang-barang yang kayak seperti cincin dan parfum itu kan kata Mena kan sempat dari Ferry kan belinya kan nyicil, berarti itu terus Gak ada, parfum itu beli Ferry, dia sama adik-adiknya, saksinya dibeliin sabuk. Kan sempat nanya, beliin apa ya, ini aja kak, katanya yang belum punya ini, udah dibeliin. Uang juga semua dikasihin, kan ada surat ininya, apa, pranikah. Jadi semua penghasilan Ferry dikasihin ke Pena semua. Jadi Ferry itu benar-benar nggak pegang uang. Kak, perihal di rumah tangga itu berarti Mami ini mau memberitahu ya kalau selama ini Mas Ferry itu diperlakukan seperti pembantu lah secara langsung gitu. Iya, seperti itu. Itu berapa lama? Ya seperti itu lama. Sampai di Hongkong pun ya sempat dia ditinggalin. Jadi pas dia lihat, aduh nggak ada uang, nggak dikasih pegangan uang, ada uang receh-recehan. Jadi dia pokoknya dia pesen taksi sampai di hotel, orang hotel tuh yang bayar sampai segitu. Jadi semua barang-barang yang urusin Ferry. Harusnya kan mereka udah pada besar ya, urus dong masing-masing. Nah seperti kemarin ya, seperti ke puncak kan itu Atala udah dewasa ya, si Ferry naik turun tangga sampai berapa tangga itu, berapa kali disuruh bangunin, Abi bangunin Atala,
teh sama keponakannya yang segini, yuk katanya anterin Om Pei, dianterin. Gak mau bangun juga, balik lagi ke bawah. Gak lama, 10 menit, bangunin dong Atala. Ada 5 kali itu, sampai ngos-ngosan, lebih 5 kali. 5 kali itu bangunin Atala. Jadi saking sayangnya si Peri nggak mikir apa-apa. Cuman saya bilang, dia kan udah gede, ngapain sih kamu sampai susah-susah? Sampai segitunya loh si Peri. Saking sayangnya dia nggak mandang itu Atala itu gimana. Tapi kan dia udah keluarga. Apalagi ke Fania coba, apa nggak berat gendong-gendong Fania tuh? Segitu udah gede Fania, digendong-gendong. Kak, Kasihan kan saya lihatnya. tentang ini Kak, gugatan si Pena kan di